Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti materi kelas 10 semester Ganjil tentang berpedoman pada sumber hukum Islam. Anak-anak, sahabat pondok belajar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Adapun kompetensi dasar pada materi pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak, apa saja sih sumber hukum Islam itu? Mari kita sama-sama menyimak pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu Al-Quran, dan yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Apa itu Al-Quran? Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a, berarti bacaan atau dibaca. Secara istilah, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran merupakan hujjah. Secara garis besar, Al-Quran berisi pemahaman tentang hakikat kemanusiaan dan alam sekitar kepada manusia. Dalam Al-Quran, segala hukum, peraturan, pedoman, beribadah diatur. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, jadikanlah Al-Quran sebagai hujjah. Yang keempat, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW dan bukti kenabian. Yang kelima, Al-Quran sebagai hukum. Kandungan Al-Quran. Yang pertama, tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan visi utama dari ajaran Islam. Saat Islam didakwahkan, tauhid merupakan tujuan yang terpenting. Karena ketika Al-Quran diturunkan, kebanyakan masyarakat Quraisy dalam kondisi menyembah berhala. Doktrin tauhid yang dibawa Nabi Adam alaihissalam dan dilanjutkan oleh para nabi sesudahnya telah banyak dilanggar manusia, dan Al-Quran membawa misi mengembalikan kepercayaan dan keimanan manusia pada tauhid. Yang kedua, ibadah. Ketiga, janji dan ancaman. Yang keempat, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang kelima, kisah dan cerita. Asal Al-Quran dalam menetapkan hukum. Yang pertama, meniadakan kesulitan. Dan yang kedua, sedikit pembebanan. Dan yang ketiga, bertahap dalam penetapan hukum. Macam hukum dalam Al-Quran. Yang pertama, hukum akidah. Yang kedua, hukum akhlak. Dan yang ketiga, hukum syariah. Selanjutnya, kita memasuki pengertian sunnah dan hadis. Secara bahasa, sunnah adalah jalan, tabiat, dan peri kehidupan. Sedangkan menurut istilah, segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir pengajaran, sifat kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul maupun sesudahnya. Hadis. Secara bahasa, hadis adalah berita atas sesuatu yang baru. Secara istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan maupun takriri yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam hadis. Yang pertama, hadis qauliyah, yaitu perkataan. Yang kedua, hadis fi'liyah, yaitu perbuatan. Yang ketiga, hadis takririyah, yaitu berdiam dirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, hadis hammiyah, sesuatu yang dikehendaki Rasulullah SAW akan tetapi belum sempat terlaksana. Pembagian hadis. Yang pertama, hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang tentang sesuatu yang dipercaya oleh panca inderanya yang menurut kebiasaan. Yang kedua, hadis ahad,
yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang akan tetapi tidak mencapai tingkatan mutawatir. Hadis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama hadis sahih, yaitu hadis yang periwayatannya sanadnya tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti. Yang kedua hadis hasan, yaitu hadis yang periwayatannya sanadnya dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil tetapi kurang teliti. Dan yang ketiga hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak lengkap syaratnya, yakni tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Dan yang kedua sebagai bayan pertama sebagai bayan taqrir, yaitu memberikan penguatan dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an sehingga satu hukum memiliki 2 dalil. Pertama nas Al-Qur'an, kedua nas salat, sebagai contoh larangan membayar zakat, semuanya masih bersifat umum. Dan yang ketiga sebagai bayan tasyri, yaitu menetapkan hukum yang tidak didapati dalam Al-Qur'an. Misalnya, diharamkan untuk menghimpun dalam pernikahan seorang wanita dengan bibinya. Dan yang ketiga, sumber hukum dalam Islam yaitu ijtihad. Apa itu ijtihad? Menurut bahasa, ijtihad memiliki akar kata yang sama dengan kata jihad, yaitu juhud, yang berarti bersungguh-sungguh, dan jahad, yang berarti sulit. Secara istilah berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya hukumannya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Syarat-syarat untuk menjadi mujtahid adalah sebagai berikut. Fungsi ijtihad. Yang pertama, sebagai jawaban atas permasalahan kehidupan yang dialami oleh umat Islam yang tidak ada ketentuannya hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, sangat dihargai peran akal dalam ajaran Islam. Yang kedua, qiyas. Qiyas menurut bahasa artinya mengukur, membandingkan, menimbang. Sedangkan menurut istilah, qiyas adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian yang lain yang telah ada hukum syar'i berdasarkan pada suatu persamaan kilat antara kedua kejadian tersebut. Contohnya, mempersamakan hukum minuman keras yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis seperti tuak, sake, bir, bintang vodka atau whisky dan lainnya dengan khamar, sebab semua itu sama-sama memabukkan. Berikut ini hikmah menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Anak-anak, demikian materi pembelajaran pada kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan berikan komentar di bawah ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.